Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
bumi para nabi dan rasul, bumi yang penuh berkah, bumi tempat Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bumi yang merupakan tanah wakaf kita umat Islam seluruh dunia. Angin segar itu berupa berita kemenangan Gaza atas penjajahan Zionis Israel. Berita yang sangat sebanyak hari Rabu lalu adalah Hamas dan Israel bersepakat untuk menandatangani gencatan senjata yang akan efektif berlaku pada tanggal 19 Januari 2025. Disambut gembira oleh umat Islam seluruh dunia, tak terkecuali warga di provinsi Gaza, Palestina. Kenapa gembira? Karena permohonan gencatan senjata ini datang dari Zionis Israel itu sendiri setelah tidak kurang dari 461 hari mereka membombardir dari udara tempat-tempat tinggal, rumah sakit, sekolah-sekolah, masjid-masjid, wilayah-wilayah bisnis, dan dari darat mereka menembak langsung warga sipil Palestina, tapi mereka gagal membekuk para pejuang-pejuang Palestina. Kekuatan pejuang-pejuang Palestina begitu luar biasa sehingga membuat mental tentara Israel kemudian menjadi lemah dan akhirnya mereka meminta untuk dilakukan gencatan senjata. Ada beberapa poin dari gencatan senjata yang disepakati itu. Antaranya yang diajukan oleh pihak pejuang Palestina adalah pertama, penarikan mundur pasukan Israel sampai tidak tersisa dari bumi Gaza. Dan dalam sejarahnya, bumi Gaza yang penuh barokah ini memang tidak bisa diinjak oleh kaki-kaki Zionis Israel laknatullah. Tahun 80-an mereka mencoba merangsek masuk, berhasil diusir. Lama sampai tahun 2024 di bulan Oktober yang lalu mereka mencoba masuk, dan hari ini terjadi gencatan senjata. Para pejuang Palestina meminta mereka harus pegang semuanya dari bumi Palestina supaya apa? Gaza bersih, tidak ada Zionis Israel laknatullah di buminya. Yang kedua, perlindungan dan pemberian bantuan kepada warga Gaza, baik yang ada di dalam pengungsian maupun yang nanti dikembalikan. Maka poin berikutnya adalah mengembalikan warga Gaza ke rumah-rumah tinggal mereka, baik di Gaza Utara, Selatan, Khan Yunis maupun sampai Bet Lahia, mereka harus kembali. Lantas mereka juga meminta dibuka perbatasan khususnya Rafah supaya memungkinkan adanya keluar masuk bala bantuan baik obat-obatan maupun makanan untuk warga Gaza. Yang berikutnya poinnya adalah rehabilitasi tempat-tempat penting yang dibombardir oleh Zionis Israel, termasuk rumah sakit, lembaga-lembaga pendidikan. Dan poin berikutnya adalah pelaksanaan secara berjangka dalam kurun waktu 6 pekan. Allahu Akbar. Ini yang diajukan oleh pejuang-pejuang Palestina kepada penjajah Zionis Israel supaya mereka betul-betul menghargai kehormatan, kemuliaan warga Gaza Palestina. Dan bagi kita umat Islam, kemenangan Gaza adalah peluang besar untuk membebaskan Palestina dari cengkraman Zionis Israel. Ini menjadi tanggung jawab yang hukumnya fardu ain bagi putra putri muslim yang hidup hari ini untuk berperan serta dalam kemerdekaan bumi Palestina, baik melalui doa-doa yang kita panjatkan di setiap hari, bebas waktunya, boleh 5 waktu setiap habis sholat fardu, boleh setiap selesai sholat sunat tahajud maupun duha, kapan dan dimanapun kita ingat saudara kita di sana, kita doakan semoga mereka merdeka.
Kita juga bisa memberikan bantuan berupa obat-obatan, makanan, maupun perlengkapan-perlengkapan supaya mereka bisa membeli infrastruktur, membangun kembali bangunan-bangunan yang rusak. Sampai kemudian Zionis Israel hengkang baik dari jalur Gaza maupun tepi barat. Sehingga apa? Bumi Palestina bersih dari sosok-sosok Zionis Israel. Kenapa kita harus berperan serta? Seperti sudah disebutkan di atas tadi, Palestina adalah bumi yang penuh berkah. Wujud berkahnya adalah sudah dideklarasikan oleh nenek moyang kita, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semenjak beliau berhasil mengusir tentara-tentara Nasrani dari barat, dari Eropa, Amerika dan lain sebagainya dari bumi Palestina. Sang pendeta kemudian menyerahkan kunci Masjidil Aqsa kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan setelah diterima kuncinya, beliau mendeklarasikan yang terkenal dengan sebutan Piagam Wakaf Palestina. Salah satu poinnya adalah mulai hari ini bumi Palestina adalah merupakan wakaf putra putri muslim seluruh dunia. Makanya ketika masuk tahun 1886 Masehi, ketika orang-orang Yahudi dari perantauan seluruh dunia datang melalui perwakilannya kepada Sultan Hamid II, pertama meminta bagian hak untuk bisa berkunjung, dikasih kalau berkunjung. Tapi ternyata kedatangan berikutnya meminta bagian tanah Palestina dengan alasan toh Yahudi juga kan agama samawi, supaya punya hak hidup di negeri suci mereka, tanah yang dijanjikan. Tidak dikasih. Suatu masa datang lagi dengan membawa uang ratusan ribu pound sterling, tapi kemudian tegas uang yang diniatkan untuk membeli bumi Palestina itu ditolak mentah-mentah oleh Sultan Hamid II. Dengan air muka yang memerah dan kemarahan yang menggelegar, Sultan Hamid II mengatakan, pulanglah kalian ke tempat asal kalian, kembalikan uang-uang itu ke bank-bank kalian. Demi Allah, satu jengkal pun bumi Palestina tidak akan aku lepaskan kepada kalian. Apa kata beberapa muslim ke depan? Kalau hari ini Sultan Hamid II melepas bumi Palestina kepada kalian, padahal bumi ini adalah wakaf putra putri muslim. Karena itu wakaf kita, sebenarnya adalah kewajiban kita untuk menjaganya. Namun pada Allah, kita ditakdirkan Allah lahir besar, bahkan mungkin nanti mati di bumi ini bernama Nusantara. Kita tidak berkewajiban secara fisik harus berjaga 1 kali 24 jam. Dan Allah memilih saudara kita yang tinggal di sana. Maka sesungguhnya saudara-saudara kita di Palestina, khususnya Gaza, adalah orang-orang yang sayang. Mereka sekedar terlibat, ibarat kata bahasa buyutnya adalah mereka cuma tukang roda untuk menjagain bumi tanahnya umat Islam seluruh dunia. Makanya ketika Covid tahun 2013 masuk wilayah Gaza, menyerahkan bantuan umat Islam, Indonesia tidak kurang dari 3 miliar rupiah dibawa dalam bentuk uang mentah dolar. Karena saat itu rekening saudara-saudara kita di sana diblokir oleh Zionis Israel. Khotib sempat bertemu dengan remaja usia 13 tahun di Bethlehem. Khotib pun setengah berselawat sebenarnya menanyakan, ya gulam, wahai anak muda, wahai anak kecil, mengapa kamu pergi ke Indonesia? Dia bertanya, untuk apa? Untuk bisa sekolah, nanti selesai kuliah, sudah kerja, kamu punya uang, boleh balik lagi ke sini. Apa jawab dia? Lah, tidak. Di mana? Kata Khotib, kenapa? Filistin Abdul Muslim, Palestina ini buminya umat Islam, dan Abah berpesan kepada saya, jangan pernah terbetik dalam hati pikiran kamu sedetik pun untuk hengkang meninggalkan Palestina. Kamu harus jaga bumi ini sampai tetes darah terakhir. Dan ketika kami sounding dengan Menteri Urusan Wakaf Palestina, beliau mengatakan,
Indonesia wa Palestina nahnu wahidan. Indonesia dan Palestina kita ini satu badan. Kami punya janji kepada kalian, kalian juga punya janji kepada kami. Janji kami kepada kalian adalah kami akan bertahan di bumi ini sampai tetes darah penghabisan, sampai kemudian Israel hengkang dari bumi Palestina, Al-Aqsa bebas dari cengkraman Yahudi laknatullah, dan kami bisa menggandeng tangan kalian masuk ke Masjidil Aqsa dalam keadaan aman, sebagaimana kalian hari ini masuk ke Masjidil Haram di Mekah dalam keadaan aman. Itu janji kami. Dan janji kalian kepada kami adalah sokong perjuangan kami dari harta dan doa terbaik kalian. Bantu kami dengan obat-obatan, makanan, pakaian supaya kami bisa berdiri tegak di garda terdepan ini. Kami akan usir Zionis Israel itu. Allahu Akbar. Dan ketika kita berdoa, ketika kita membagi apa yang kita punya untuk saudara kita di Palestina, Allah akan mencatat itu sebagai sedekahun jariyah. Maka jangan ketinggalan data perjuangan pembebasan Palestina. Jangan mau terlewat untuk mendapatkan pahala sedekah jariyah, karena dia mengalir sepanjang masa, sepanjang bumi Palestina itu ada. Kapan lagi kita meraih pahala besar itu? Kalau bukan sekarang ini, di bumi pertiwi ini, sampai nanti suatu masa tiba al-malhamah al-kubra, perang besar akhir zaman. Palestina betulan memanggil secara fisik putra putri muslim di seluruh dunia. Tidak kurang dari 400 juta pasukan akan berkumpul di Bukit Magedo di Palestina untuk menghancurkan Yahudi Allah. Maka mudah-mudahan senyampang masih ada umur, kita mau peduli, kita mau sokong perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Ja'alana Allah wa iyyakum minal amin. Wa akharana wal muwahhidin. Faqur yaghfir wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahu alazim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi. Allahumma lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun jiddan ya qadir. Rabbana fir lana wal ladzi warhamna kama rahimna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana Aghfir 'alaina as-sabr wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wa adil asy-syirka wal musyrikin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Filistin wa fi Gaza wa fi Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.